Halo co-friends, jika kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus paham terlebih dahulu. Di sini merupakan soal tentang larutan elektrolit. Di sini dikatakan senyawa di bawah ini yang merupakan elektrolit kuartener itu yang mana? Nah, sekarang kita perlu mengetahui mengenai definisi dari elektrolit. Jadi definisi dari larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Karena terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas di dalam larutan. Dan larutan elektrolit ini dibagi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan di mana senyawa terlarutnya itu terionisasi secara sempurna sehingga dapat menghantarkan daya hantar listrik yang kuat. Sedangkan elektrolit lemah itu adalah larutan di mana senyawa yang terlarut itu terionisasi hanya sebagian sehingga daya hantar listrik yang dihasilkan itu lemah. Lalu yang terakhir ada larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak ada ion-ion yang dapat bergerak bebas di dalam larutan. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui pembagian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi di sini ada pengelompokan larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu yang pertama senyawa elektrolit dibagi dua, senyawa elektrolit kuat dan senyawa elektrolit lemah. Contoh senyawa elektrolit kuat adalah basa kuat, contohnya NaOH, asam kuat contohnya adalah H2SO4 dan garam mudah larut. Contohnya adalah Na2CO3 dan CH3COONa. Lalu ada senyawa elektrolit lemah, contohnya adalah basa lemah yaitu NH4OH, asam lemah misalnya CH3COOH, dan garam sukar larut contohnya adalah AgI, AgCl, CaCO3, dan Li2CO3. Untuk senyawa non-elektrolit itu contohnya itu adalah senyawa kovalen nonpolar dan senyawa kovalen polar yang tidak dapat terdisosiasi, contohnya glukosa dan etanol. Selanjutnya kita akan membahas ke soal. Jadi di sini kita perlu mengetahui senyawa di bawah ini yang merupakan elektrolit kuartener itu yang mana. Sekarang kita perlu mengetahui berdasarkan jumlah ionnya senyawa elektrolit itu dibagi tiga, yaitu elektrolit biner. Lalu setelah elektrolit biner ada elektrolit terner. Lalu setelah itu ada elektrolit kuartener. Nah, sekarang kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi-definisi tersebut. Jadi elektrolit biner ini merupakan senyawa elektrolit yang memiliki jumlah ion sama dengan 2. Jadi intinya jumlah ionnya itu sama dengan 2. Lalu untuk elektrolit terner itu senyawa elektrolit yang memiliki jumlah ion sama dengan 3. Untuk elektrolit kuartener yaitu senyawa elektrolit yang memiliki jumlah ion sama dengan 4. Nah, sekarang contohnya apa? Jadi elektrolit biner itu contohnya misalnya adalah HCl. Kenapa? Karena HCl itu apabila terurai menjadi H+ aqueous ditambah dengan Cl- aqueous. Dan kita lihat jumlah ionnya sama dengan 2, yaitu H+ dan Cl-. Nah, untuk elektrolit terner itu contohnya adalah H2SO4. Jadi di sini H2SO4 aqueous itu akan terurai secara sempurna menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Kalau kita lihat jumlah ionnya itu adalah 2H+ dan SO4 2- yaitu 3. Lalu untuk elektrolit kuartener itu misalnya adalah AlCl3. Karena akan terurai menjadi Al3+ ditambah dengan 3Cl-. Al3+ ditambah 3Cl- berarti jumlah ionnya sama dengan 4. Nah, sekarang yang merupakan elektrolit kuartener yang mana? Sekarang kita cek satu-satu. H2SO4 tadi jumlah ionnya kalau kita tulis ulang berarti jumlah ionnya itu sama dengan 3. Lalu MgSO4 di sini akan kita urai. Jadi MgSO4 itu menjadi Mg2+ ditambah SO4 2- aqueous. Jadi di sini semua aqueous
dan berarti jumlah ionnya yaitu hanyalah 2. Lalu untuk AlCl3 tadi sudah dibahas, HCl juga sudah, berarti K2SO4 terurai menjadi 2K+ ditambah SO4 2- aqueous. Nah, berarti jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, berarti sekarang yang ditanyakan senyawa elektrolit yang merupakan elektrolit quaterner. Kalau kita lihat yang A yaitu H2SO4 jumlah ionnya 3, berarti itu terner. Yang B MgSO4 itu ini biner karena jumlahnya 2. Yang C AlCl3 ini merupakan elektrolit quaterner karena jumlah ionnya 4. Lalu yang D itu adalah HCl, itu elektrolit biner karena jumlah ionnya sama dengan 2. Dan yang E K2SO4 ini jumlah ionnya sama dengan 3 karena di sini jumlah ionnya yaitu 2K+ tambah SO4 2- menjadi elektrolit terner. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C di sini. Sekian pembahasan soal pada kali ini, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.